Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan ya, saat menjalani program diet ya. Di sini disebutkan program diet OCD ya. Ketika menjalani program diet tersebut menghasilkan kondisi di mana lemas ya, terus kemudian keluar keringat dingin, terus kemudian urinnya berwarna pekat ya, seperti itu. Nah, program diet OCD yang dikenalkan oleh Deddy Corbuzier gitu ya, terbukti berhasil untuk banyak sekali orang. Cuman banyak orang yang cuman sekilas saja membaca lah atau mendalami tentang program OCD. Mereka lebih terfokus terhadap banyaknya orang yang sudah berhasil, bahkan ditunjukkan oleh Deddy sendiri gitu ya, dengan tubuhnya yang dulu penuh dengan lemak sekarang sudah penuh dengan otot begitu ya. Keberhasilannya sangat luar biasa gitu, terlihat jelas perubahan yang terjadi dalam diri dia. Dan bukan hanya Deddy saja, tapi banyak sekali orang begitu ya, mungkin jutaan orang berhasil mempraktikkan OCD tersebut. Lebih fokus kepada keberhasilan yang terjadi, tapi tidak terhadap bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana ketika terjadi lemas dan sebagainya gitu. Saya beberapa kali membaca tentang OCD sampai yang terakhir OCD 2.0 ya, program lanjutan mungkin atau yang lebih dikembangkan begitu ya, untuk membuat atau mengubah lemak menjadi massa otot. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Dan sebetulnya OCD ini bukan suatu hal yang baru, dulu dikenal di program diet dengan nama intermittent fasting begitu ya. Jadi memberikan jeda kurun waktu tertentu untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Namun ya, di OCD sendiri seperti yang saya baca begitu ya, ada tahapan-tahapan ketika proses sedang belajar begitu ya. Ada jendela makan yang diawali mulai dari misalnya 6 jam terlebih dahulu atau 8 jam ya, sampai dengan 12 jam misalnya ya. Dan itu tidak serta-merta langsung dilakukan. Saya sih tidak tahu persisnya ya yang ditanyakan diet OCD yang dipraktikkan itu seperti apa. Tapi setahu saya yang benar kan harus ada kondisi di mana beradaptasi terlebih dahulu, tidak langsung memaksakan diri untuk jendela makannya langsung 12 jam misalnya, atau yang sampai 18 jam seperti itu. Jadi cuman punya waktu 4 jam saja, misalnya sampai 20 jam gitu ya tidak makan, tapi cuma punya waktu 4 jam untuk bisa bebas mengkonsumsi makanan apapun. Nah, ini harus diperhatikan secara keseluruhan. Mungkin ya kamu langsung mencoba dengan jendela makan ya, diistilahkan kalau di ECD kan ada jendela makan, bahkan sampai ada aplikasinya gitu ya. Jendela makan sudah dibuka, kalau sudah dibuka artinya Anda boleh makan. Nah, Anda langsung ya yang mengalami badan lemes begitu, keringat dingin muncul dan sebagainya, langsung memaksakan diri, mempush diri dia untuk tidak mengkonsumsi atau memaksakan jendela makannya itu sampai dalam kurun waktu yang lebih lama. Dan juga di program diet OCD itu juga dianjurkan sekalipun tidak makan, tidak minum dalam kurun waktu tertentu, mungkin diawali dari beberapa jam dulu, juga tidak memperhatikan ya, atau memperhatikan ya asupan air ya, cairan, kebutuhan akan cairan ini harus dipenuhi seperti itu. Kalau tidak ya, misalnya ya yang terjadi terhadap si penanya ini, urinnya cenderung gelap, cenderung berwarna pekat. Nah, ini kan salah satu pertanda juga terjadinya dehidrasi. Jadi kebutuhan cairan tidak tercukupi seperti itu. Jadi ya sebetulnya puasa dalam jangka waktu yang panjang atau tidak makan sampai beberapa jam, sampai 20 jam misalnya, itu sangat tidak disarankan, terlebih lagi bagi yang memang tidak terbiasa begitu. Kalau kita misalnya puasa Ramadan begitu kan harus diawali dengan berbuka dan sahur dengan makanan yang cukup ya, dan juga mengakhirkan sahur artinya mepet dengan jam imsak, kemudian mengawalkan berbuka puasanya juga ketika maghrib sudah langsung mengkonsumsi makanan begitu. Kalau punya kebiasaan semacam seperti itu sih tidak masalah. Tapi bagi yang belum pernah begitu ya, terus kemudian tiba-tiba memaksakan diri untuk semacam seperti itu, ibaratnya ya seperti anak kecil yang masih belajar puasa ya, akan lemes ya, akan
keluar keringat dingin dan sebagainya, nggak bisa beraktivitas, kepalanya pusing, mungkin sepoyongan, dan tadi ya tidak mencukupi kebutuhan cairan sehingga mengakibatkan dehidrasi yang salah satunya ditunjukkan dengan urin yang cenderung pekat atau cenderung yang berwarna gelap. Bahkan kalau terlalu pekat sampai benar-benar gelap, itu artinya ya urinnya, kinerja dari tubuh, organnya, ginjalnya, sistem urinnya akan bermasalah. Anda bisa berkonsultasi ke dokter tentang apa yang terjadi. Begitu ya, semoga menjawab pertanyaan Anda sekalian. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.